Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto. Belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah. Tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.